Selamat datang di Deep Dive kita. Hari ini kita mau coba dalami pemikiran Imam Al-Ghazali soal sesuatu yang kita lakuin tiap hari. Ngomong. Mungkin Anda mikirnya ya ngomong aja gitu kan. Tapi buat Al-Ghazali ini wah jauh lebih dalam. Lidah kita atau lisan ini kata beliau kayak pisau bermata dua. Bisa jadi kunci selamat tapi bisa juga malah bikin celaka. Dan ini katanya cerminan langsung kondisi hati kita. Betul sekali, itu poin yang krusial banget. Jadi Al-Ghazali itu menekankan ada hubungan yang ya nggak terpisahkan gitu antara lidah, terus hati atau qalb, sama iman. Ada hadis Nabi juga kan yang bilang iman seseorang itu nggak bakal lurus sebelum hatinya lurus. Dan hati nggak akan lurus sebelum lidahnya lurus. Jadi jaga lisan itu bukan cuma soal sopan santun biasa, tapi inti dari pemurnian jiwa. Istilahnya tazkiyatun nafs. Nah, misi kita sekarang ini mau bongkar gimana Al-Ghazali melihat bahaya lidah ini dan ya gimana cara ngendaliinnya gitu. Wah, menarik banget ya, hubungan langsung lidah sama iman. Oke deh, ayo kita mulai. Saya dengar Al-Ghazali itu punya semacam filter gitu ya sebelum kita ngomong. Gimana tuh? Iya betul, semacam kerangka berpikir yang praktis lah. Jadi sebelum ngomong, Al-Ghazali saranin kita tanya dulu, omongan ini masuk kategori mana nih? Pertama, apa ini murni bahaya? Nah, kalau ini jelas ya, hindari total. Kedua, apa murni manfaat? Wah, ini ideal, lakukan aja. Ketiga, ada campuran manfaat sama bahaya nggak? Nah, yang ini juga mending dihindari. Soalnya risikonya seringkali lebih gede dari manfaatnya, gitu. Tunggu. Ada yang keempat kan? Yang ini nih agak bikin kaget saya. Ucapan yang nggak manfaat, tapi nggak bahaya juga. Fudul al-kalam. Omong kosong gitu ya. Kenapa ini mesti dihindari juga? Mukanya basa-basi kadang perlu kan? Nah, pertanyaan bagus itu. Gini loh, dari kacamata spiritualnya Al-Ghazali, waktu itu modal yang, wah, berharga banget. Ucapan yang sia-sia, Fudul al-kalam tadi, meskipun kelihatannya netral ya, itu sebenarnya buang-buang modal waktu. Lebih dari itu, ngobrol ngalor ngidul yang nggak jelas itu sering jadi pintu masuk buat penyakit lidah lain yang lebih serius. Kayak gibah atau mungkin debat kusir. Jadi ya ini kayak semacam triase spiritual lah. Utamain yang jelas-jelas ada manfaatnya. Masuk akal sih kalau lihatnya dari nilai waktu ya. Ini nyambung banget dong sama prinsip utama yang sering kita dengar, berkata baik atau diam. Al-Ghazali lihat ini bukan cuma saran biasa, tapi udah syarat iman ya. Tepat sekali. Pilihannya cuma dua, ngomong yang baik atau ya diam. Dan diam, asamt ini, dalam konteks ini bukan berarti pasif loh ya. Ini pilihan aktif. Dan seringkali malah lebih utama. Diam itu ngasih kita ruang buat merenung, tafakur, terus zikir dalam hati. Jadi kayak benteng pertahanan gitu dari kepleset lidah. Al-Ghazali bahkan ngutip riwayat, orang yang selamat itu ya yang banyak diam. Oke, kalau berkata baik atau diam itu bentengnya, berarti ada banyak musuh nih atau penyakit lidah, afaatul lisan, yang mesti diwaspadai ya. Apa aja tuh yang paling menonjol menurut Al-Ghazali? Wah, beliau rinci banyak banget sih sebenarnya. Tapi kita coba fokus ke beberapa yang relevan banget lah ya. Pertama, al-ghiyobah. Ngomongin orang di belakang. Definisinya itu nyebutin sesuatu tentang orang lain di belakangnya yang dia nggak suka kalau dengar. Dan ini penting, sekalipun hal itu benar. Kalau nggak benar jatuhnya fitnah atau buhtan, itu lebih berat lagi dosanya. Al-Quran aja ngegambarinnya, wah ngeri banget kayak makan daging bangkai saudara sendiri. Dan gibah ini bisa lewat omongan, tulisan, isyarat tangan atau mata, bahkan sekedar ikut senang aja denger aib orang lain, itu udah termasuk. Ya ampun, ngeri banget ya gambarannya. Dari ngomongin orang gitu kayaknya deket banget ya ke penyakit berikutnya, adu domba. Betul. An-namimah atau adu domba itu sering banget nyambung sama gibah. Ini tindakan spesifiknya itu nyebar-nyebarin omongan satu pihak ke pihak lain, niatnya buat ngerusak hubungan mereka. Al-Ghazali nyebutnya menyingkap rahasia yang dibenci untuk dibuka. Wah, ini perusak silaturahmi yang serius banget. Dan ada ancamannya juga kan, siksa kubur menurut beberapa riwayat. Nah, ini dia nih, yang kayaknya relevan banget di zaman medsos sekarang. Al-miro wal jidal, debat kusir.
Sering banget kan lihat orang debat bukan buat cari bener, tapi cuma pengen menang, pamer ilmu, atau ya jatuhin lawan aja gitu. Persis. Al-Ghazali udah identifikasi akar masalah debat kusir ini ya kesombongan, ujub, sama pengen nonjolin diri. Yang perlu digarisbawahi dari semua penyakit lidah ini, gibah, namimah, jidal, itu, gini, Al-Ghazali melihatnya bukan sekedar salah ngomong biasa, tapi ini gejala dari penyakit hati yang lebih dalam. Kayak iri hati atau hasut, sombong, atau mungkin kemarahan yang nggak terkendali. Wah, dalam banget ya. Jadi solusinya bukan cuma, tahan ngomong kita aja ya, harus lebih mendasar dong. Terus gimana Al-Ghazali nawarin terapinya? Tepat! Nggak cukup cuma nahan. Beliau nawarin solusi intinya. Lewat tazkiyatun nafs tadi, penyucian jiwa. Ada 2 tahap utama nih. Pertama, itu taholi. Taholi itu proses membersihkan atau mengosongkan diri dari sifat-sifat jelek dan penyakit lidah tadi. Ini butuh perjuangan spiritual, mujahadah namanya. Terus latihan disiplin diri atau riyadhah. Termasuk ya secara sadar ngurangin ngomong yang nggak perlu, qillatul kalam. Ibaratnya kayak, nyabutin rumput liar dulu lah di taman jiwa kita. Oke, udah dibersihin nih tamannya, terus diapain? Nah, masuk tahap kedua, tahalli. Ini artinya menghiasi atau mengisi kekosongan yang udah bersih tadi dengan kebaikan dan sifat-sifat terpuji. Jadi bukan cuma berhenti gibah, tapi aktif gantiin. Misalnya pas pengen ngomongin orang, malah doain yang baik buat dia. Bukan cuma berhenti debat kusir, tapi aktif gantiin sama zikir, ingat Allah, atau ya ngomong yang lurus dan bermanfaat aja, qaulan sadida. Contohnya nih, pas jari udah gatal pengen komen negatif di medsos, kita sadar, terus pilih baca yang manfaat, atau doain aja dalam hati. Jadi proses aktif ganti jelek jadi baik. Jadi kesimpulannya nih, buat Anda yang lagi dengerin, apa artinya semua ini? Ajaran Al-Ghazali ini kayak, ya cermin ya, ngasih tahu kita kalau ngendaliin lidah, termasuk jempol kita pas ngetik di medsos, itu adalah latihan spiritual yang dalam banget. Ini bukan cuma soal etika atau sopan santun, tapi bagian dari bersihin hati dan deketin diri sama Tuhan. Bener banget. Lidah yang udah lewat proses penyucian, tazkiyah, itu berubah fungsinya. Dari yang tadinya potensi jadi jerat bahaya, malah jadi alat keselamatan. Dan relevansinya, wah, kerasa banget ya di zaman sekarang. Zaman informasi serba cepat gini, di mana kata-kata lisan atau tulisan bisa nyebar cepat banget dan dampaknya gede. Oke, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungin. Nanti deh, sebelum Anda komen, atau posting sesuatu, atau bahkan pas ngobrol santai aja, coba berhenti sejenak. Coba tanya ke diri sendiri, omongan saya ini masuk kategori mana ya, menurut Al-Ghazali tadi? Dan yang lebih penting lagi, apa sih sebenarnya omongan ini ungkapin tentang kondisi hati saya sekarang?